OTT, Jampisus, Kejaksaan Agung, Kampungan. Wah. Sebentar Bro Bintang. Halo teman-teman, kembali lagi di Zona Hukum bersama saya Tulus Pardosi, dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan bicara sendiri, dan yang akan kita bicarakan adalah isu yang sedang ramai dibicarakan di ruang publik ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Ada banyak perkara, mulai dari Ronald Tanur, kemudian belakangan ada kasus Tom Lembong, bahkan belakangan ada lagi jam mewah yang digunakan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Nah, untuk membahas itu semua, kita sudah kedatangan beberapa teman ngobrol kita di sini, teman diskusi yang akan menyampaikan perspektifnya masing-masing. Di sini sudah hadir bersama saya ada Bro Juhal Mujahid. Halo teman-teman. Ya, selain Bro Juhal gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Selain Juhal juga di sini sudah hadir teman diskusi kita, Bro Bintang Pradika. Halo. Ya, Bintang gimana kabarnya? Sehat ya? Iya, sehat. Ya, yang penting sehat dulu nih. Iya. Ya, karena kalau kita sudah sehat secara pikiran dan juga rohani kita, baru kita mulai masuk bicara tentang bagaimana kondisi penegakan hukum kita, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Bro Jual dan Bro Bintang pasti sudah tahu ya bagaimana yang belakangan lagi ramai ya. Awalnya kan dimulai dari kasus Ronald Tanur, kemudian 3 hakim ditangkap kan begitu ya. Berlanjut, bahkan ada yang di luar dari itu, tapi seakan satu waktu gitu ada ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka kan gitu. Kemudian belakangan ibu Ronald Tanur sudah jadi tersangka gitu kan. Tapi saya mau kita fokus dulu ke terkait yang baru saja ramai di publik, yaitu terkait bagaimana adanya barang mewah yang digunakan oleh pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Kan masyarakat berpikir begini, ini orang berantas korupsi, tapi dia aja gaya hidupnya mewah gitu. Nah, gimana kita menyikapi ini gitu loh? Gimana kita mau percaya terhadap penegak hukum yang menggunakan barang-barang mewah? Bro Jual melihatnya gimana? Kalau aku melihatnya sih ya Bang ya. Yang pertama sih, aku nggak peduli sih Bang. Kalaupun misalkan petinggi Kejagung ini mau melakukan suap atau tidak, yang penting saat ini dia sedang melakukan penegakan hukum begitu Bang. Terhadap tindak pidana korupsi. Artinya whatever is it, ya apapun itu, Bro Juhal berfokus pada tindakan apa yang sedang dilakukan oleh institusi Kejaksaan Agung ya. Betul. Terus, tapi kan itu juga hal yang nggak bisa dikesampingkan Bro Juhal. Iya betul. Kalaupun perlu, itu perlu evaluasi internal lah bagi pihak Kejagung itu, ya kan. Kalaupun itu memang terindikasi, ya evaluasi internal dulu aja gitu dari pihak Kejagung, terus lakukan klarifikasi bahwasannya itu betul jam mewah atau tidak. Kalaupun betul, klarifikasilah itu dapatnya dari mana uangnya ya kan. Betul. Biar clear gitu, biar asumsi dari masyarakat itu clear begitu. Oke, saya mengerti yang Bro Juhal maksud. Kejaksaan Agung dalam hal ini melakukan pemeriksaan internal atau bahasa Bro Juhal tadi evaluasi internal. Tapi kan di masyarakat juga berkembang, nggak mungkin lah jeruk makan jeruk. Masa jaksa yang sedang melaksanakan tugas kemudian dituduh oleh masyarakat berperilaku hidup mewah diperiksa oleh kejaksaan juga. Ini kan suatu hal yang ya gitulah. Nah, ini dia yang menariknya. Ini KPK di sini berperan harusnya ikut turun tangan begitu. Bagaimana dia harus membantu temannya, teman rekan seperjuangan untuk menegakkan hukum ini, Kejagung ini, untuk mengklarifikasi gitu, untuk mengklirkan asumsi-asumsi yang berkembang di publik begitu. Jadi apa salahnya KPK di sini ikut andil? Kalaupun asumsinya begitu, panggil yang bersangkutan, diperiksa apakah itu betul jam tangan mewah ataupun tidak. Habis itu baru sampaikan di publik begitu. Jangan maunya jangan KPK ini sebagai juru bicara keluarga Mulyono aja. Wah, gimana maksudnya juru bicara keluarga Mulyono ini? Apa hubungannya dengan perkara ini? Jadi gini Bang, kan KPK akhir-akhir lalu kan pernah ada asumsi publik juga kan. Betul. Dugaan
gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang. Ya betul, beberapa waktu lalu Kaisang dituduh oleh masyarakat begitu kan, karena naik jet pribadi ke Amerika. Nah, terus apa hubungannya dengan perkara ini? Nah pada saat itu KPK langsung gercep banget ini Bang. Betul, dipanggil diperiksa. Langsung dipanggil diperiksa, clear masalahnya kan. Nah, jangan pada keluarga Pak Mulyono ini gercep, tapi kepada aparat penegak hukum lainnya yang sedang memberantas korupsi ini malah nggak gercep begitu loh. Oh, artinya Bro Juhal melihat KPK ini berbeda sikapnya. Iya. Waktu Kaisang dituduh gratifikasi, KPK panggil, kemudian jawab ini bukan gratifikasi. Betul. Ini sekarang ada aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dituduh hal yang sama, tapi kok tidak dipanggil begitu ya? Itu. Artinya Bro Juhal bukan gimana ya, mendukung prosesnya. Begitu loh, agar bagaimana ini transparan. Kalau memang ada indikasi barang mewah, maka telusuri sumbernya. Betul. Kalau kemudian tidak ditemukan, ya sampaikan juga ke publik. Biar clear masalahnya. I see. I got the point. Saya mengerti maksud Bro Juhal begitu ya. Tapi kan begini Bro Juhal. Terlepas dari itu semua lah. Itu Bro Juhal saya sudah jelaskan tadi dengan sangat memukau begitu ya. Tapi saya melihat begini Bro Juhal. Ini kan juga kritik yang tidak bisa dianggap remeh Bro Juhal. Betul. Ada pejabat tinggi yang pakai barang mewah. Di tengah dia mengumumkan pemberantasan korupsi. Gitu loh. Ini kan paradoks gitu loh. Dua hal yang bertolak belakang gitu loh. Ya harusnya Kejaksaan Agung berbenah dong. Gimana menurut Bro Juhal? Nah, Bang, itu sebenarnya isu murahan sih, Bang. Wah, gimana maksudnya isu murahan? Masa kalau aku gimana coba? Ya. Jadi ini isunya udah kerap kali sering digunakan oleh buzzer-buzzer sih, Bang. Wah, I see. Ya. Maksudnya gimana? Jadi cobalah kita berkaca ke belakang ya terkait revisi Undang-Undang KPK. Ini isunya hampir sama skemanya begitu. Isu-isu yang digunakan terkait Undang-Undang KPK kemarin itu terkait adanya kelompok Taliban begitu. Nah ini juga sama. Ketika ada suatu pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejagung, isu killing of passenger ataupun membunuh pembawa pesan itu dilakukan juga di skema ini begitu Bang. Oh artinya Bro Juhal melihat kritik terhadap barang mewah ini bukan pure kritik. Bukan. Tapi ada indikasi ini adalah serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Betul. Karena coba kita lihat Bang. Kejagung sudah udah memberantas ya melakukan penindakan. Kejagung sudah melakukan penindakan terhadap kasus Ronald Tanur ya kan? Betul. Pertama yang agak ramai Ronald Tanur, betul. Itu fine-fine aja. Bahkan sebelumnya ada Asabri dan lain-lain, CPO minyak goreng lagi. Itu fine-fine aja. Fine-fine aja. Nggak ada menyerang secara personal terkait jam tangan. I see, I got the point, dia ngerti. Padahal Pak Direktur Penyidikan itu mungkin sudah pakai jam itu. Tapi kan tidak ada yang bahas itu gitu ya. Iya. Nah, pada kasus ini, kenapa malah dibahasnya jam tangan gitu? Pada saat kasus mana yang Anda maksud? Ya, pada saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ini kasus hanya terjadi pada Tom Lembong saya gitu. Iya. Beda halnya dengan Ronald Tanur. Iya, jadi kita bisa mengambil presidennya gitu Bang. Iya. Artinya Juhal mau bilang Kejagung ini sudah lakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penindakan ini sudah beberapa case. Iya, begitu ya. Sudah ada kasus-kasus terdahulu. Dan orang yang muncul tetap orang yang sama nih, Pak Abdul Gopar. Ya kan? Iya. Kenapa kemudian di kasus Tom Lembong baru dibicarakan jam tangan mewahnya? Seolah-olah yang dilakukan itu berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya. Ya. Artinya ini analisa Bro Juhal ya. Bro Juhal berpandangan ini bisa dianggap sebagai upaya serangan balik terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya kalau itu yang terjadi, maka saya sih merasa kita harus berada di posisi mendukung Kejaksaan Agung. Betul, harus itu. Iya, karena jangan sampai terjadi seperti peristiwa KPK yang Bro Juhal bilang tadi kan. Iya. Bagaimana KPK dilemahkan, bahkan penyidik-penyidik yang berintegritas diserang fisiknya seperti Novel Baswedan disiram air keras, kemudian ada isu Taliban di dalamnya, ada isu kelompok-kelompok di dalam KPK, kemudian goalnya adalah melemahkan KPK. Ini kita tidak mau terjadi pada Kejaksaan Agung kan. Bagaimana orang-orang yang mendedikasikan diri untuk pemberantasan tindak pidana korupsi malah diserang personalnya gitu ya. Jadi
kita mendorong lah seperti Bro Jual bilang tadi, kalau bisa saya simpulkan sedikit, mendorong upaya pemeriksaan kalau memang ada indikasi Abdul Gopar ini bergaya hidup mewah. Betul. Tapi kalau tidak sampaikan ke publik, dan itu disampaikan bukan melalui konversi pers ya, melainkan melalui proses pemeriksaan. Betul. Misalnya tadi diperiksa di KPK, begitu. Di internal Kejagungnya. Oke, Bro Jual. Saya menarik mendengar poin Bro Jual, tapi saya pindah dulu ya, teman-teman semua, kita pindah dulu ke Bro Bintang di sini. Ya. Kalau Bro Bintang sendiri gimana melihat rangkaian proses pemberantasan tindak pidana korupsi ini, yang menurut netizen ini adalah kerjasama antara Pak Jokowi periode sebelumnya. Jadi kalau lucu-lucuan netizen di sosmed itu, Pak Jokowi kumpulkan bukti, Prabowo eksekusi. Nah, gitu. Jadi saya mau melihat bagaimana Bro Bintang melihat era transisi ini, begitu loh Bro Bintang. Oh iya. Jadi kalau saya melihat era transisi ini, memang saat ini Kejaksaan Agung Jampitsus ya sedang on fire banget gitu dalam penangkapan kasus-kasus yang terjadi ya, bahkan OTT gitu. Artinya terlihat keseriusan ya. Ya. Jadi jangan sampai on fire ini dilemahkan begitu. Betul, itu sepakat tadi. Iya. Nah, akan tetapi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa tiba-tiba ke Pak Luhut? Gimana? Apa hubungannya? Kan beliau bukan Jaksa Agung dan bukan Ketua KPK juga kan? Jadi gini. Apa hubungannya? Apakah ada Lord Luhut dalam permainan ini? Wah, nanti kayak kasus harus hajar lagi kita kan? Gimana? Pelan-pelan, hati-hati dan pelan-pelan kalau kita bicara Lord ini, karena nanti harus hajar tempati aja sampai disidangkan kan? Gimana Bro Bintang? Jadi dulu KPK yang melakukan OTT, operasi tangkap tangan ini Bang, dulu itu dibilang sama Pak Luhut, OTT itu kampungan gitu. Oh iya, dia bilang pada masa KPK dulu lakukan OTT, dia bilang kampungan itu katanya. Iya. Jadi ya kalau bisa pencegahan, kenapa harus ada OTT gitu? Lebih baik pencegahan gitu. Jadi Pak Luhut ini menggaungkan pencegahan pada saat periode sebelumnya gitu. Iya, di era Pak Jokowi, Akan tetapi sekarang kok diam-diam saja gitu, tidak konsisten pada ucapan beliau gitu. Apa mungkin yang sekarang ini ya tentra gitu ya, sama-sama tentra, jadi ya agak disegani begitu. Mungkin saya bisa mewakili Bapak Luhut Binsar Panjaitan mungkin ya. OTT, Jampitsus, Kejaksaan Agung, kampungan. Wah. Sebentar Bro Bintang. Saya dudukkan dulu agar teman-teman yang nonton ini mengerti. Saya posisikan dulu argumen Bro Bintang. Tadi Bro Bintang, di era Pak Jokowi dulu KPK banyak melakukan OTT. Ya, catatan sejarahnya ada. Ya, kita bisa lihat. Terus kemudian Pak Luhut beri komentar bahwa OTT yang dilakukan KPK adalah kampungan, begitu ya? OTT. Ya. Kemudian sekarang Jampitsus Kejaksaan Agung di era awal pemerintahan Pak Prabowo gencar melakukan penindakan. Betul. Ya. Tapi nampaknya Pak Luhut tidak kasih komentar apa-apa. Ya. Begitu ya. Kenapa dulu KPK dibilang kampungan OTT-nya, kok sekarang OTT Jampitsus nggak dibilang kampungan gitu ya? Iya. Makanya tadi Bro Bintang merasa mewakili Pak Luhut untuk bilang OTT yang dilakukan oleh Jampitsus itu kampungan begitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi pada tindakannya gitu. Jadi ya harus konsisten gitu lah. Kalau memang ingin negara ini maju dengan pencegahan, ya kita harus pencegahan gitu ya, konsisten. Kalau memang ya saya rasa nggak harus konsisten. Yang poin Bintang kan adalah bagaimana sikap Pak Luhut kan begitu kan. Sebenarnya kan kalau kita bicara pemberantasan tindak pidana korupsi, perdebatan soal pencegahan dan penindakan ini bukan perdebatan antara A atau B gitu loh. Bukan soal memilih kamu pilih jus mangga atau jus melon, nggak begitu. Iya, tidak. Ini bukan dua hal yang bisa dipilih seenak kita aja begitu loh. Karena kalau kita belajar hukum dengan baik ya, kita memahami bagaimana sistem hukum kita. Kita sering mengenal istilah tujuan hukum. Ada 3 tujuan hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, 3 ini adalah tujuan yang harus dicapai. Bukan berarti harus untuk apa adil kalau tidak memberikan kepastian. Lebih baik berkepastian sekalipun tidak adil. Karena dengan adanya kepastian hukum maka timbullah keadilan. Itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Ini ibaratkan 2 sisi koin mata uang ini. Saling berdampingan. Tidak akan bisa menyatu, tapi ini saling berdampingan. Itu kalau kita kaitkan dengan tadi
penindakan dan pencegahan. Nah, kalau kita menganut dari bantuan hukum struktural yang dikembangkan oleh senior kita yang sangat kita hormati, guru kita Adnan Buyung Nasution di LBH Jakarta atau YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, beliau mengenalkan konsep bantuan hukum struktural, di mana ini merupakan advokasi yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban atau terkena pelanggaran hukum karena adanya keburukan sistem. Yang dimana nanti hasil penanganan perkara ini dijadikan rekomendasi perbaikan sistem. Nah, kalau kita merujuk pada tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, harusnya penindakan dan juga pencegahan ini harus dilakukan berjalan beriringan. Kalau ada pelanggaran atau tindak pidana korupsi, tindak. Dari kasus ini kita belajar apa yang salah dengan sistem kita, jadikan bahan kajian dan rekomendasi di pencegahan agar ada perbaikan sistem. Gitu loh. Jadi bukan harus diperdebatkan kita pencegahan atau penindakan. No, ini dua hal yang harus berjalan beriringan. Harus beriringan. Beriringan. Gitu loh. Contoh kasus Tom Lembong yang tadi Bro Juhal sempat singgung. Kasus Tom Lembong ini kan bicara izin impor kan? Iya, betul. Impor. Nah, dari sini kita belajar gimana caranya dari kasus ini ke depan tidak ada lagi korupsi-korupsi pada bidang izin impor. Gitu loh. Kita belajar, kita bangun sistem, atau Pak Luhut sering menyebutnya dengan istilah mendigitalisasi proses lelang, proses penunjukan. Ya kita sepakat. Tapi kan itu is too good to be true lah. Gitu loh. Kenapa? Sistem memang yang buat siapa sih? Sistem-sistem digitalisasi dan lain-lain emang yang buat siapa? Yang buat kita. Ya manusia juga. Bisa nggak diakalin? Bisa. Gitu loh. Jadi ya itu satu upaya yang bisa dilakukan. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereformasi budaya hukum kita. Ya, sangat penting. Reformasi budaya hukum dan aparatur penegak hukum. Betul. Dengan sendirinya, begitu loh. Dengan sendirinya kita akan menjadi sistem itu sendiri. Kita akan mengawasi satu sama lain. Kita akan menjaga integritas satu sama lain, gitu loh. Kalau diibaratkan kita bertiga nih aparat penegak hukum, gitu loh. Kalau kita bertiga sama-sama menjaga integritas, punya budaya hukum yang baik, kau mau korupsi malu sama saya, kau mau main mata malu sama dia. Kalau kau pemain bos, saya yang kesel dia aja ikut main kita. Iya, gitu loh, melihat dia, gitu loh. Jadi ya itu mungkin jadi diskusi kita pada kesempatan kali ini ya. Tapi apapun itu, kritik, saran ataupun perbedaan pendapat yang kita sampaikan pada video ini tak lain dan tak bukan tujuannya adalah bagaimana perbaikan pada sistem penegakan hukum kita. Ya. Itu poin utamanya. Tentu kita punya banyak pikiran, kita punya banyak perbedaan ataupun kesamaan. Saya sangat menghargai pendapat Bro Juhal, saya sangat menghargai pendapat Bro Bintang juga. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi lah, setidak-tidaknya kepada para pengikut zona hukum, begitu ya, untuk melihat permasalahan atau isu itu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau berkontribusi terhadap negara, video ini belum mampu ke sana. Tapi ini adalah bentuk dedikasi kita terhadap negara. Seperti apa yang Bung Karno dulu pernah sampaikan. Jangan tanya apa yang negara beri kepadamu, tetapi tanyalah apa yang engkau telah berikan kepada negara. Jadi itu menjadi penting ya. Jadi luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bro Juhal atas waktunya. Bro Bintang juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi seperti ini ya, membicarakan banyak hal khususnya pada terkait penegakan hukum. Mungkin begitu saja teman-teman zona hukum sekalian. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kami tadi dari awal hingga akhir. Jika ada perbedaan pendapat, saran, masukan, kritik terhadap apa yang kami sampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa diikuti seluruh sosial media yang dikelola oleh zona hukum, baik dari TikTok, YouTube, Instagram, dan juga ada halaman Facebook ya. Nah teman-teman juga yang ingin meningkatkan keahlian dan pengalaman di bidang hukum, zona hukum menyediakan layanan pelatihan hukum. Yang dimana di sini kita mengundang para ahli, baik itu akademisi dan praktisi hukum, untuk membagikan ilmu dan pengalamannya pada sesi pelatihan hukum. Pelatihannya 100% dilaksanakan secara online sehingga dapat diikuti dari seluruh Indonesia. Dan teman-teman bagi yang mahasiswa hukum atau pengamat hukum yang ingin belajar hukum dengan mudah dan fleksibel, kita juga ada bimbingan belajar hukum. Teman-teman bisa daftar. Bimbingan belajar hukum ini waktunya lebih fleksibel, forumnya lebih informal, lebih santai begitu. Jadi silakan teman-teman daftar di
bit.ly/kelassejarah hukum. Di sana layanan kami tersedia semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bintang dan juga Juhal. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Saya Tulus Pardusi pamit undur diri.